Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan kami. Kali ini kami akan membuat video tentang pengembangan dari video game kami yaitu bernama Snake Game X. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 3. Yang pertama ada Perkenalkan, saya Febrian Dwi Putra dengan NIM 220512140017 dan rekan saya. perkenalkan nama saya Muhammad Nizar Hoba dengan NIM 220512140023. Perkenalkan, nama saya Daniel Aksi Bagus Pranto dengan nomor NIM 220512140026. Perkenalkan, saya Malia Nazmi dengan NIM 2205121409. Saya Kumala Puspaningrum, NIM 220512140030. Di sini yang pertama yang saya bahas yaitu ada latar belakang di mana di era digital ini permainan video telah menjadi bagian integral dari kehidupan modern, tidak hanya menyediakan hiburan tetapi juga peluang pembelajaran berharga. Salah satu permainan klasik yang masih memikat pemain dari berbagai usia yaitu adalah Snake Game yang telah hadir sejak 1970-an. Dalam permainan ini, pemain mengendalikan ular untuk memakan makanan dan tumbuh lebih panjang sambil menghindari tabrakan dengan tubuhnya atau dinding permainan. Meskipun sederhana, permainan ini menuntut strategi, refleks, dan ketahanan yang baik. Pengembangan Snake Game menggunakan Java IDE seperti IntelliJ IDEA memberikan beragam fitur untuk memudahkan pengembangan aplikasi. Transformasi dari pengguna Command Prompt ke GUI menghadirkan manfaat berupa aplikasi yang lebih user-friendly, menarik secara visual dan fungsional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, ada sejarah Snake Game. Snake Game atau yang sering disebut Snake merupakan permainan klasik yang telah menjadi favorit di berbagai perangkat elektronik selama beberapa dekade. Konsep sederhananya memungkinkan pemain mengendalikan seekor ular yang harus memakan item makanan untuk tumbuh lebih panjang, sambil menghindari tabrakan dengan ekor sendiri dan batas permainan. Permainan ini memiliki sejarah yang panjang, termasuk awalnya muncul sebagai versi sederhana pada tahun 70-an yang diyakini berasal dari permainan blockhead. Puncak popularitasnya datang pada era ponsel Nokia di tahun 1990-an dengan permainan Snake yang menjadi ikonik di ponsel Nokia 6110. Seiring berjalannya waktu, Snake mengalami evolusi dan variasi, terutama dengan munculnya smartphone di tahun 2000-an hingga 2010-an. Permainan ini juga beradaptasi menjadi versi daring yang dapat dimainkan langsung di peramban web, dan sebagai proyek sumber terbuka yang mendapat perhatian dari pengembang pemula. Next. Selanjutnya ada perkembangan Snake Game. Mengalami perkembangan yang mencerminkan adaptasinya terhadap kemajuan teknologi dari waktu itu. Awalnya muncul pada tahun 1976 dengan nama Blockhead. Permainan ini populer pada ponsel Nokia di tahun 1997. Kemudian Snake berkembang dengan versi visual yang lebih modern di ponsel pintar, termasuk adaptasi dalam komputasi 3D. Internet membawa permainan ini ke dunia daring dan sosial, sementara teknologi seperti augmented reality atau AR dan virtual reality atau VR membuka peluang eksperimen baru. Pengembang juga terus berinovasi dengan menambah elemen seperti power up dan tantangan kompleks, menjadikan Snake Game menarik bagi pemain di seluruh dunia, menunjukkan adaptasinya di berbagai platform dan teknologi modern. Next. Selanjutnya ada manfaat bermain Snake. Bermain Snake Game memberikan manfaat yang luas. Pertama, permainan ini mengembangkan kemampuan kognitif seperti berpikir strategis dan perencanaan, karena pemain harus merencanakan setiap langkah dengan hati-hati untuk menghindari tabrakan.
Selain itu, permainan ini meningkatkan reaksi dan refleks pemain saat mereka harus merespon perubahan arah ular dengan cepat, membantu pengambilan keputusan di bawah tekanan. Selain manfaat kognitif, snack game juga memberikan hiburan sederhana yang meredakan stres dan membantu pemain bersantai dengan mengalihkan perhatian dari masalah sehari-hari. Keunikan kesederhanaan permainan ini membuatnya cocok untuk berbagai usia dan tetap populer selama bertahun-tahun. Next. Lalu ada deskripsi game. Game Snake adalah permainan yang menantang pemain untuk mengendalikan ular melalui papan berisi makanan dan dinding. Tujuan utamanya adalah membuat ular sepanjang mungkin tanpa menabrak dinding atau tubuh sendiri. Setiap kali ular memakan makanan, ia tumbuh lebih panjang dan bergerak lebih cepat. Permainan ini berakhir jika ular menabrak dinding atau tubuhnya sendiri. Ini merupakan subgenre dari game aksi di mana pemain mengendalikan ular yang bertambah panjang dengan tingkat kesulitan yang meningkat seiring pertumbuhannya. Game Snake memiliki sederhana namun adiktif, cocok untuk berbagai usia, bahkan menjadi alat pembelajaran pemrograman dengan bahasa Java. Aplikasi Snake Game ditujukan untuk berbagai kalangan, dari anak-anak hingga dewasa, yang mencari hiburan sederhana dan tantangan yang bisa dimainkan kapan saja. Permainan ini cocok untuk mengisi waktu luang, menghilangkan kebosanan, atau bersaing dengan teman-teman dalam mencapai skor tinggi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada fitur-fitur dari Snake Game. Yang pertama ada tampilan selamat datang. Tampilan ini adalah tampilan awal dari aplikasi Snake Game ketika game dibuka, berisi tampilan huruf Snake Game dan tombol play yang akan langsung menyambungkan pada pertandingan di dalam game. Fitur ini bertujuan agar para pemain merasa lebih aman dan nyaman ketika membuka Snake Game. Selanjutnya ada fitur retry. Fitur retry pada aplikasi Snake Game adalah fitur untuk memungkinkan pemain untuk mengulang permainan dari awal jika si ular mati karena menabrak dinding atau badannya sendiri. Fitur ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kedua kepada pemain untuk meningkatkan skor dan keterampilan mereka dalam bermain Snake Game. Fitur ini juga dapat menambah tantangan dan keseruan dalam bermain, karena pemain harus berhati-hati agar tidak membuat kesalahan yang sama. Next. Fitur yang ketiga adalah fitur play. Di Snake Game ini, fitur yang memungkinkan pemain untuk memulai permainan dengan menggerakkan seekor ular untuk memakan makanan yang muncul di layar. Fitur ini bertujuan untuk memberikan keseruan dan tantangan kepada pemain untuk mencapai skor tertinggi. Selanjutnya ada fitur skor. Fitur skor pada Snake Game adalah fitur yang memungkinkan pemain untuk melihat jumlah buah atau makanan yang telah dimakan oleh ular dalam permainan. Fitur ini bertujuan untuk memberikan motivasi dan tantangan kepada pemain untuk mencapai skor tertinggi. Fitur ini juga dapat digunakan untuk membandingkan prestasi dengan pemain lain ketika Anda memainkannya dengan teman atau keluarga. Next. Selanjutnya, alur permainan dari Snake Game. Yang pertama, sebuah ular berada dalam arena permainan persegi 4, di mana akan terdapat umpan-umpan dengan muncul secara acak. Yang kedua, ular akan melakukan pemangsaan terhadap umpan-umpan secara maksimal. Setiap pemangsaan akan membuat ular menjadi lebih panjang. Kemudian yang ketiga, jika ular menabrak badan sendiri, maka akan terjadi game over. Ular user juga harus menghindar tabrakan dengan batasan dinding yang ada di sekitarnya. Kemudian yang keempat, beberapa umpan akan muncul secara acak dalam area permainan. Yang kelima, ular akan memangsa umpan-umpan yang ada dan menjadi skor ular tersebut bertambah. Alur permainan Snake Game sangat sederhana namun adiktif. Permainan pengendalian seekor ular kecil dalam sebuah arena persegi yang berisi umpan-umpan acak. Ular harus memakan sebanyak mungkin umpan untuk tumbuh lebih panjang, dan ini adalah kunci untuk mencetak skor tertinggi. Next. Platform pengembangan yang kami gunakan adalah platform pengembangan sendiri adalah seperangkat standar yang memungkinkan pengembangan untuk membangun aplikasi perangkat lunak dengan berbagai teknologi yang sesuai. Ini membantu
pemilik perangkat lunak dalam mencari dan membeli aplikasi atau perangkat keras yang tepat sesuai kebutuhan mereka. Platform pengembangan bervariasi tergantung pada lingkungan, bahasa, dan arsitektur yang digunakan. Salah satu platform pengembangan yang digunakan adalah Java IntelliJ. Yang dikembangkan oleh JetBrains, ada dua jenis, yaitu Community Edition yang gratis dan open source, serta Ultimate Edition yang berbayar dan memiliki fitur lebih lengkap. Java IntelliJ menawarkan keunggulan seperti Intelligent Code, editor, dukungan untuk berbagai alat build, decompiler, dan berbagai pintasan untuk meningkatkan produktivitas pengembangan dalam menulis kode. Platform ini menjadi alat yang kuat dalam pengembangan perangkat lunak berbasis Java dan Kotlin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, masuk ke bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman objek atau OOP adalah pendekatan pemrograman yang menekankan penggunaan sebagai elemen dasar dalam merancang dan mengembangkan perangkat lunak. Java merupakan bahasa pemrograman yang digunakan pada Snake Game, mendukung konsep-konsep OOP seperti kelas, objek, pewarisan, polimerisme, abstraksi, dan enkapsulasi. Misalnya, dalam kelas Snake, mewakili karakteristik ular dalam permainan, dan objek dari kelas ini adalah ular sebenarnya. Pewarisan dapat digunakan untuk mengelola berbagai jenis ular dengan karakteristik serupa. Polimorfisme memungkinkan pengelolaan berbagai objek permainan dengan satu antarmuka umum. Lalu abstraksi menghilangkan detail yang tidak relevan, seperti cara ular bergerak, sementara enkapsulasi melindungi data dan perilaku objek. Dengan penggunaan konsep OOP ini, pengembangan Snake Game menjadi lebih terstruktur dan mudah dikelola. Lanjut ke GUI atau Graphical User Interface. Antarmuka pengguna berbasis grafis atau GUI adalah komponen utama dalam komunikasi antara pengguna dan perangkat. GUI digunakan secara luas dalam teknologi modern untuk menyediakan interaksi visual. GUI terdiri dari berbagai elemen yang memungkinkan pengguna untuk melihat dan mengonfirmasi input dan responnya secara visual. Dalam konteks Snake Game, GUI memainkan peran penting dengan menampilkan elemen-elemen permainan seperti papan permainan, karakter ular, item makanan, dan skor pemain. GUI Snake Game telah mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, menciptakan daya tarik visual yang lebih besar dan meningkatkan pengalaman bermain. Dalam dunia permainan modern, GUI bukan hanya elemen antarmuka, tetapi juga integral dalam menciptakan pengalaman bermain yang mendalam dan bagi pemain dari berbagai usia. Lanjut ke kesimpulan, Snake Game adalah permainan di mana pemain mengendalikan seekor ulat untuk memakan makanan dan tumbuh lebih panjang sambil menghindari tabrakan dengan dinding atau tubuhnya sendiri. Permainan ini menguji strategi, refleks, dan ketahanan pemain. Snake Game dikembangkan menggunakan platform Java IntelliJ dengan menerapkan konsep pemrograman berorientasi objek atau OOP untuk merancang elemen-elemen permainan sebagai objek-objek dengan atribut dan metode unik. GUI digunakan sebagai antarmuka pengguna, memungkinkan pemain berinteraksi secara visual dengan permainan. Dalam perkembangannya, Snake Game terus berubah, menawarkan pengalaman bermain yang mendalam dan menarik, serta membantu pengembangan keterampilan kognitif dan mengambil keputusan pemain. Meskipun sederhana, Snake Game tetap menjadi favorit bagi pemain dari berbagai usia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Febrian. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang graphic user interface dan apa saja yang kami tambahkan dalam aplikasi game Snake Games. Nah, di sini kita menggunakan program yang bernama IntelliJ IDEA. Nah, oke. Dan di sini kita terdapat kelas yaitu app dan app dan game ular. Oke, bisa di next. Nah, untuk yang kami tambahkan yaitu ada di halaman selamat datang atau halaman utama. Nah, di halaman utama ini terdapat logo ular,
kemudian ada judul game ular, dan tombol untuk mulai game. Nah, selanjutnya apabila kita klik mulai game, oke, coba next. Nah, eh, pada kalau kita mengeklik mulai game, kita akan dibawa ke halaman gamenya langsung. Di sini kita akan menekan tombol panah untuk memulai game. Oke, di sini saya share screen sebentar. Oke, oke. Nah, di sini dapat dilihat untuk. Nah, di sini ada class up yang ditujukan sebagai jendela utama dari aplikasi game Snake Game ini. Nah, di sini saya menambahkan selamat datang di game ular. Nah, sebagai berikut untuk fungsi-fungsinya sebagai berikut. Nah, kemudian ada fungsi untuk menambahkan gambar ular sebagai berikut menggunakan fungsi image icon dan G-label. Nah, kemudian saya menambahkan audio untuk permainan sebagai fungsi berikut, yaitu fungsinya langsung bermain audio klik. Nah, sebagai berikut bisa dilihat. Oke. Oke, untuk next kita melihat di sini saya menambahkan sebentar di sini. Nggak lihat mana ya? Sebentar. Maximize. Nah, di sini saya menambahkan ukuran frame dari aplikasi game Snake Game, yaitu bisa dimaximize sebagai fungsi berikut, D-frame sama dengan new frame, game ular. Nah, di sini saya membuat ukurannya yaitu 1650 dikali 710 pixel. Kemudian saya di sini memakai frame set extended state G-frame maximum, yang artinya bisa digunakan untuk maximize layar. Kemudian seperti yang sudah dijelaskan pada episode kemarin, untuk maaf maksud saya dijelaskan di video kemarin untuk fungsi-fungsi dari Snake Game. Nah, saya menambahkan sebentar apa lagi. Nah, sepertinya sudah. Nah, kita langsung saja running ya. Oke. Kita debug dulu. Cek. Oh, maaf. Runningnya bukan di sini. Nah, di sini. Oke. Nah, di sini sudah terdapat halaman utama, dan di sini saya juga mendengar suara musik. Nah, sudah bisa di maximize. Kemudian kita langsung saja klik mulai game. Nah, langsung saja kita akan bermain dengan cara menekan tombol panah. Nah, saat kita menekan tombol panah, game akan mulai. Nah, oke, coba kita sampai skor 5 saja ya. Oke. Dah. Oke. Nah, itu saja. Sip. Oke, bisa lanjut ke PPT tadi. Oke, lanjut saja. Nah, sepertinya slide kami sudah berakhir. Nah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan dan salah kata, mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.